Pernahkah kalian terpikir bagaimana ya cara negara-negara sebesar Indonesia, Amerika Serikat, ataupun Tiongkok bisa hidup berdampingan dengan damai di satu planet ini? Atau siapa sih yang akan jadi wasit kalau ada perselisihan antar negara, misalnya soal perbatasan atau perdagangan? Nah, semua pertanyaan itu bisa dijawab dalam satu bidang ilmu yang sangat menarik, hukum internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nadila Zahara dengan NIM 4112511154. Pada kesempatan mata kuliah Hukum Internasional kali ini, saya ingin menjelaskan tentang definisi hukum internasional, hukum antar-bangsa, hukum antar negara, dan mana sih yang paling cocok digunakan pada sekarang ini, serta apakah hukum internasional tersebut disebut sebagai hukum atau hanya moralitas internasional saja? Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi hukum internasional. Apa sih hukum internasional itu? Hukum internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan negara, hubungan negara dengan organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya di tingkat global. Hukum internasional ini muncul karena tidak ada satupun negara yang dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lainnya. Setiap negara pasti saling membutuhkan negara lain, baik itu di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, pertahanan, dan kehidupan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan agar kerjasama tersebut terjalin dengan tertib dan adil. Beberapa tujuan hukum internasional diantaranya yang pertama, menjaga ketertiban dunia, yang kedua, menghindari konflik dan peperangan, yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia, yang keempat, menegakkan keadilan internasional. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang definisi hukum antar-bangsa. Apakah hukum antar-bangsa itu? Hukum antar-bangsa adalah istilah lama yang digunakan untuk menyebut hukum yang mengatur hubungan antar-bangsa dan antar negara. Istilah ini digunakan pada masa awal, maknanya tuh sama dengan hukum internasional, namun pada masa sekarang ini sudah jarang digunakan. Nah, berikutnya terdapat beberapa tujuan hukum internasional nih, di antaranya yang pertama, menciptakan ketertiban dunia, yang kedua, menghindari konflik dan peperangan, yang ketiga, menciptakan perdamaian dunia, yang keempat, menegakkan keadilan internasional. Pada dasarnya, hukum antar-bangsa memiliki makna yang sama dengan hukum internasional, sama-sama mengatur hubungan antar negara. Nah, seiring berjalannya waktu, istilah hukum antar-bangsa mulai ditinggalkan karena dianggap maknanya kurang luas, hanya berfokus pada kalimat bangsa saja. Yang ketiga, hukum antar negara. Hukum antar negara adalah hukum yang khusus mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Fokus utama hukum antar negara adalah sebagai satu-satunya subjek hukum. Nah, terdapat beberapa ciri utama hukum antar negara. Yang pertama, fokus pada negara saja. Yang kedua, tidak terkait dengan organisasi internasional ataupun individu. Dan yang ketiga, ruang lingkupnya lebih sempit. Nah, terdapat beberapa contoh hukum antar negara. Yang pertama, perjanjian bilateral antara dua negara. Yang kedua, hubungan diplomatik. Seiring berjalannya waktu, hukum internasional menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, hukum antar negara dianggap tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan internasional modern. Kemudian, istilah apa yang cocok digunakan untuk sekarang? Untuk sekarang, istilah yang lebih cocok digunakan adalah hukum internasional. Karena sesuai perkembangan zaman, hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional dan individu, serta digunakan secara resmi di dunia akademik dan internasional. Kemudian, apakah hukum internasional termasuk hukum atau hanya moral?
Nah, hukum internasional adalah hukum yang mengatur, bukan hanya sekedar moral. Buktinya, dengan adanya perjanjian internasional secara tertulis, kemudian negara wajib mematuhinya. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi internasional. Namun, nilai moral tetap mempengaruhi isi hukum internasional. Nah, kesimpulannya, hukum internasional adalah istilah yang paling tepat karena mengatur hubungan internasional secara luas dan bersifat mengikat dan memaksa. Jadi, kesimpulan hukum internasional kali ini adalah hukum internasional membantu negara-negara di dunia agar tidak bertindak semaunya sendiri. Dengan adanya hukum internasional, negara diharapkan bisa menyelesaikan masalah melalui jalur hukum atau diplomasi, bukan dengan kekerasan atau perang. Peran penting hukum internasional berfungsi sebagai pedoman bersama bagi negara-negara dalam berhubungan satu sama lain. Prinsip seperti persamaan derajat antar negara, saling menghormati, kedaulatan, dan larangan menggunakan kekerasan menjadi dasar utama dalam hubungan internasional. Peran ini juga didukung oleh organisasi internasional seperti Perikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan menjaga perdamaian dunia dan mendorong kerjasama antar negara. Melalui organisasi ini, negara-negara bisa berdiskusi, bekerja sama, dan mencari solusi atas masalah global. Kemudian, masalah dalam penerapan. Namun, jika dilihat secara kritis, hukum internasional tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satunya masalah terbesarnya adalah penegakan hukum yang lemah. Tidak ada polisi di dunia yang bisa memaksa semua negara untuk patuh. Akibatnya, hukum internasional sangat bergantung pada kesadaran dan kemauan negara itu sendiri. Dalam banyak kasus, negara yang kuat serta politik atau militer seringkali lebih sulit diberi sanksi meskipun melanggar hukum internasional. Terus, ketidakadilan antar negara. Selain itu, hukum internasional juga menghadapi masalah ketidakadilan antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju sering memiliki pengaruh lebih besar dalam pembuatan aturan internasional, sehingga negara berkembang terkadang hanya mengikuti aturan tanpa memiliki posisi tawar yang kuat. Hal ini membuat hukum internasional terlihat belum sepenuhnya adil karena penerapan tidak selalu sama bagi semua warga. Kemudian, tantangan di zaman sekarang, di era globalisasi, tantangan hukum internasional semakin besar. Masalah seperti perubahan iklim, konflik bersenjata, kejahatan siber, terorisme, dan pandemi global tidak bisa diselesaikan oleh salah satu negara saja. Oleh karena itu, hukum internasional harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi zaman. Tidak hanya negara, tetapi juga organisasi internasional, perusahaan besar, dan bahkan individu kini terlibat dalam sistem hukum internasional. Nah, walaupun memiliki banyak kekurangan, hukum internasional tetap sangat penting. Tanpa hukum internasional, dunia akan berjalan tanpa aturan, dan negara kuat bisa menindas dengan lemah. Hukum internasional mungkin belum sempurna, tetapi lebih baik ada aturan yang bisa diperbaiki daripada tidak ada aturan sama sekali. Oleh karena itu, semua negara perlu memiliki komitmen untuk menghormati dan menjalankan hukum internasional. Nah, hukum internasional pula sebaiknya dipahami secara realistis dan kritis. Kita tidak boleh menganggapnya sebagai solusi sempurna, tetapi bisa saja dijadikan sebagai alat penting untuk menjaga perdamaian dunia.
Keberhasilan hukum internasional sangat bergantung pada kerjasama dan kesadaran semua negara. Jika negara-negara mau menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi, maka tujuan utama hukum internasional, yaitu perdamaian dan keadilan dunia, bisa benar-benar terwujud. Hukum internasional itu seperti kumpulan aturan main atau kode etik global yang disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia. Tujuannya sudah jelas agar mereka bisa saling berinteraksi, bekerja sama, dan menyelesaikan setiap permasalahan tanpa perlu angkat senjata atau saling bermusuhan. Ini bukan cuma soal kertas perjanjian yang ditandatangani loh, tapi juga termasuk kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah diterima dan dipatuhi bersama secara turun-temurun oleh banyak negara. Lalu, dari mana sih aturan-aturan global ini berasal? Ini dia sumber utamanya. Yang pertama adalah perjanjian internasional, atau sering disebut traktat atau konvensi. Ini adalah kontrak raksasa antar negara. Bayangkan, negara-negara duduk bersama, membahas lalu menandatangani kesepakatan tertulis tentang berbagai isu, seperti perdagangan bebas, perlindungan lingkungan, ataupun hak asasi manusia. Begitu mereka menandatangani, mereka terikat untuk mematuhinya. Yang kedua, kebiasaan internasional. Nah, kalau ini bukan ditulis, ini adalah praktik yang sudah dilakukan negara-negara secara berulang-ulang. Dan mereka benar-benar yakin bahwa praktek itu adalah sebuah kewajiban hukum. Contoh sederhananya adalah aturan tentang kekebalan diplomatik, di mana duta besar tidak bisa seenaknya ditangkap di negara tempat ia bertugas. Itu sudah jadi kebiasaan global yang harus dihormati. Yang ketiga, ada prinsip hukum umum. Ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum yang diakui di sebagian besar sistem hukum negara-negara di dunia. Contohnya, prinsip itikat baik dalam bernegosiasi atau larangan penipuan. Ini seperti akal sehat dalam hukum yang berlaku secara universal. Siapa saja sih yang jadi pemain atau pihak-pihak yang punya hak dan kewajiban dalam ranah hukum internasional ini? Jelas ini adalah subjek utama dan paling penting. Setiap negara yang berdaulat dengan wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan berinteraksi dengan negara lain punya hak dan kewajiban penuh berdasarkan hukum internasional. Lalu ada organisasi internasional. Mereka juga punya peran besar loh. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB yang tujuannya menjaga perdamaian dunia, atau Organisasi Kesehatan Dunia yang bisa disebut WHO yang fokus pada kesehatan global. Mereka punya kapasitas hukum untuk melakukan tindakan di tingkat internasional. Lalu ada individu. Nah, di era modern ini, individu pun semakin diakui sebagai subjek hukum internasional, terutama dalam dua bidang penting. Yang pertama ada hukum hak asasi manusia internasional yang melindungi hak-hak dasar kita sebagai manusia dimanapun kita berada. Dan hukum pidana internasional, di mana seseorang bisa diadili di pengadilan internasional jika mereka melakukan kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan. Sebuah tempat pengungsian di Tel Al Sultan Rafah. Israel menyerang sebuah sekolah yang dialihfungsikan oleh. Pemirsa, bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina? Kami terhubung. Ya pemirsa, selanjutnya kita akan melihat Dari video tersebut, kita tahu bahwa kita tidak boleh diam atas kasus ini. Sudah lebih dari 1 tahun, satu negara menyerang negara Palestina. Kita harus bergerak mendukung kebebasan Palestina seperti boikot produk yang terafiliasi, mendukung gencatan senjata, hingga desakan dari PBB agar negara itu mundur dari Palestina. Nah, semua itu sangat berarti karena kita dapat membantu dunia untuk sadar dan konsisten berjuang karena korban terus berjatuhan di Palestina. Nah, video tersebut juga memberikan contoh untuk kita memahami hukum internasional tersebut. Sekian, terima kasih. Sekian video dari saya, terima kasih. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya.